أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin para pejuang salat subuh Masjid Darul Muhajir yang hari ini menyempatkan hadir, bagaimana kabarnya? Tak henti-hentinya kita selalu memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'amin minhu tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Tak henti-hentinya kita selalu bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara tak terhingga sampai pada kita hatta detik ini. Kalau boleh jujur, pagi hari ini kenikmatan yang kita rasakan adalah kenikmatan berupa Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan jasad dan hati kita untuk tetap ada dan selalu ada, menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla berupa melaksanakan berjamaah sholat subuh, dilanjut melakukan kultum atau tausiah embun pagi. Dan ini kenikmatan hadirin. Betapa banyak orang-orang yang Allah berikan kesehatan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan, tapi tidak diberikan kecenderungan untuk total ada di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perkara-perkara yang Allah wajibkan dan menjauhi perkara yang Allah larang. Maka oleh sebab itu sekali lagi kita patut bersyukur. Bagaimana tidak bersyukur Bapak Ibu? Di awal tadi yang membangunkan kita selepas kita tidur siapa Bapak Ibu? Masya Allah. Kemudian ngabletuk ke dina lambai ibu tegini nuhun Gusti dengan kalimat alhamdulillah alladzi ama wa ilaihin. Palinter ya teh pasukan TK SD gitu. Ayo teh budak kurang ngungkul incu urang ya. Gening urangnya kedah kata laretat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih cek urang. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi ahyana, engkau zat yang telah menghidupkan kami, membangunkan kami. Ba'da ma amatana. Setelah sekian lama engkau wafatkan kami. Yang dimaksud engkau tidurkan kami. Masya Allah. Cik abdi naras pami urang tiasa kene gugah sabada kulem nikmat tekang. Je nikmat sanes. Cik nikmat pisan subhanallah. Haji barakallahu fiik. Nikmat pisan wajar teh. Kong bari wengina teh tiasa ngerek. Gagah eta mah. Gitu, gagah. Non margina. Tidak sedikit yang Allah tidurkan malam harinya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kesempatan untuk bisa melihat matahari. Dalam arti itu merupakan tidur terakhir. Tapi alhamdulillah, katingal aku simburing rarentul kena ieu geuning alhamdulillah hari rup kene urang teh. Alhamdulillah. Maka kalau seandainya kita tidak bersyukur, maka betapa congkak dan sombong kita itu. Hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jujurlah kita di pagi hari ini bahwa tidak ada satupun kenikmatan melainkan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang bisa hadir, kemudian tadi melaksanakan qiyamul lail, Masya Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqamam mahmuda. Masya Allah. Dan sebahagian malam kemudian bertahajudlah kalian.
sebagian di antara kita atau mungkin seluruhnya Allah berikan izin untuk melaksanakan qiyamul lail yang pahalanya sangat luar biasa, yang ketika itu ada waktu yang Allah berikan hanya sebentar saja sebelum datangnya panggilan melaksanakan sholat subuh, yang Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia, Allah turun ketika itu ke langit dunia. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa orang yang meminta kepadaku maka itu aku akan berikan. Siapa orang yang memohon ampun kepadaku maka ghafartulah wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosanya, aku tidak akan pedulikan sebanyak apapun, sebesar apapun dosa-dosanya. Subhanallah. Dan sebagian tadi, bahkan mungkin seluruhnya yang hadir pagi hari ini, Allah izinkan melaksanakan tahajud. Amin ya. Luar biasa. Apakah cukup kenikmatan sampai di sana? Tidak, Bapak Ibu. Ya, kurang lenyepan heula. Dan mau ngageduk kurang teh, hayang syukur itu karasa nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan izin melaksanakan 2 rakaat, teloba Kang 2 rakaat. Tapi subhanallah, pahalanya luar biasa istimewa. Kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat cek urang qobliyah subuh baru sekali, khairun minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih wow, jauh lebih mahal, jauh lebih istimewa minad dunya wa ma fiha, ketimbang dunia dan seabrek isi dunia tersebut. Subhanallah. Akang sareng aja tadi qobliyah subuh. Halo qobliyah subuh. Nah mararanyun kene ku Allah dibere leuwih alus sibatan dunia jeung eusi. Urang teh panggih jeung babaturan, Kang tadi qobliyah subuh ti 2 rakaat, qobliyahna kumaha kitu. Nya montong manyun atuh. Nah siga nu teu bunga dibere qobliyah 2 rakaat teh. Urang mah bunga teh mun gejeret ya, mobil diganti ke nu ajar, imah bisa nambahan sanes, sawah ngalegaan, kontrakan leuwih ngajalajar karek we bunga. Kecil, Bu. Jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membagi rezeki ini, itu tak seberapa jika dibanding kenikmatan mampu melaksanakan ibadah. Ini kenikmatan yang sangat besar sekali. Nya cenah usah kadang-kadang teu karasa. Urang bisa ibadah teh asa teu karasa, cenah eta teh nikmat. Lamun usum tuang can pati hayang alhamdulillah can terab mah gitu. Heureuleuk terab karek we alhamdulillah Gusti Allah. Artos gitu can pati rekis medina ATM teu pati alhamdulillah. Biasa-biasa gitu. Padahal orang tiasa qobliyah subuh, tiasa tahajud, rarasaan mah sanes nikmat eta. Padahal kenikmatan besar. Nemawi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, teraskan Bapak Ibu, atina fid dunya wa fil wakina, urang teh ngarekes kanu maha suci tiap saat, ya Allah pasihan dunia hasanah, kebaikan dunia. Cik nu kaemut ku bapak sareng ibu kebaikan dunia naon? Heuh nu tadi Kang. Bisa manjangan kongkorong, kebaikan dunia teh kitu ibu-ibu mah. Manjangan kongkorong. Si Akang meureunnan gitu bro di juru, bro di pantok, lubak libuk, kebon lobak teka lebok, cek paripaosna. Jadi identik hasanah fi dunia teh aliyah dunia, bubak-bubuk dunia, pernak-pernik dunia. Maka silakan Bapak Ibu cek di dalam kitab yang dikarang Imam Ibnu Katsir ya, ketika merilis menafsirkan firman Allah itu, mengambil salah satunya menukil perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa hasanah fid dunia yang dimaksud adalah al-ilmu wal amal. Masya Allah, al-ilmu wal ibadah, kebaikan dunia yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita
untuk mencari ilmu pun juga mudah mengamalkan ilmu. Halo, araya kene yo teh tak kitu danya ai pengajian geuning gitu. Punduk teh asa eueuh tulangan gitu ngaplek we gitu. Rarasaan masa eueuh tulangan ngaplek. Masyaallah. Sakedap ceuk Kang moal alami sim kuring. Kedah yakin saur Rasul Muhammad SAW ada 2 kategori mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Pertama, ainun yang bakat min khasyatillah. Pertama, mata yang selalu menangis ketika takut kepada Allah. Ece ditaros ku abdi, osok careurik ece. Osok nangis gitu ngalembereh ci osok. Apa sebabnya menangis ibu? Waduh, ya, nun jujur gitu ya. Kira resiko cenah Ustaz, siap. Jangan ada dosa di antara kita. Urang masa buktina Kang nyarios. Ya, si Akang sok aya ngalamereh ceurik lawan mikiran budak gitu. Gejebrog-gejebrogna gitu. Jabrik ku jabrikna eueuh sallallahu acan gitu. Nah, yang ngawin, sedih urang. Punten. Jangan ada dosa di antara kita pagi hari ini. Betapa banyak yang melatar belakangi tetesan air mata itu masih seputar halia dunia, bubak-bubuk dunia. Tenan naon sedih urusan dunia Kang? Ceu wios ceu. Tenan naon. Jeung tenan naonan deui. Ya. Tidak apa-apa. Ya, itu sebatas tangisan manusiawi. Palebah nyeri ulai kurang ceurik. Palebah rada kasing urang ceurik. Hanya saja Bapak Ibu ketika meneteskan air mata sayang 1000 kali sayang, tetesan yang keluar dari mata kita sedikit pun tidak akan berbekas berbuah menjadi pahala. Kenapa? Karena nangis yang syar'i diantaranya menangis dengan sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ece punten kantos teu ceurik gitu. Palebah kasiangan gitu. Bapana budak angkat ngantor teu kantos ngadamal nasi goreng pedah kabeunangan we teh gitunya capek aduh teu kaburu gitu nyieun sarapan jang bapana budak kantos teu ceurik ku sabab kitu tuh gitu nuhun aya jujur mah atuh sakali deui nya urang mah jangan ada dosa lah di antara kita ari petenya aya atau ibu-ibu keur nyegru 6:30 aja kunaon maka jeung nangis asa dosa cenah nya dosa teh kunaon tadi bapana budak rek indit gawe biasa ku aja dipanggieunkeun teh manis sakapeung cikoplay gitu gigireunana dibere rotai gitu ada saya teh sok udu di aya samsai gigireunana gitu tapi tadi mah Gusti Agung kabobohan cenah eueuh teh tuluy ceurik sabab teu bisa ibadah itu yang gagah karena Bapak Ibu mata yang menangis dengan sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atsani yang kedua, ainun yang batat fi taatillah. Ya. Adalah mata yang terjaga dengan sebab taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh masyaallah. Ku abi ditinggal ieu maralotot keneh. Larasnya maralotot ya. Tuh panunutan jeung hadak bentak kalau beli. Tuh jadi gitu akhirnya teh. Saca urang ayeuna molotot sanes teu tunduh aslina. Komo tariris ya beh dieu teh ayeuna teh aduh Gusti. Genah can Ustaz panggesna momorong kol. Aduh. Diharudung ku sarung sanes gitu. Disimut deui balik salat subuh. Aduh. Tapi Bapak Ibu tetap terjaga di garda terdepan, di barisan pertama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan ngantuk mata ini, maka untuk Bapak Ibu sudah mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari api neraka. Amin deh. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatna dunia nepi ka poho balik kurang. Gusti nikmat keneh Kang di alam dunia teh. Halo nari nikmat keneh. Siap wangsul teh can ieu teh.
Ya Allah, nikmat cenah Ustaz. Saking nikmatna urang mah sieun maot. Maka kata beliau Rasulullah SAW dalam satu riwayat, akhir zaman ini manusia akan terkena diantaranya penyakit yang kita katakan dengan al-wahnu. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Benten, abdi bayenaros. Kami akang ece nyaba sapar ya. Kemana wae eta mah? Benten. Aya niat wangsul deui teh Kang Cek. Ada niat kembali lagi tidak ke tanah kelahiran kita? Jelas aya wangsul deui. Umpama bring ke Pangandaran. Ya. Jelas ada niat kembali lagi dan tidak akan menetap lama di sana. Dan kehidupan dunia, kata beliau Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sahih, ya, jadilah engkau di kehidupan dunia itu gharibun. Jadilah engkau di kehidupan dunia seperti orang asing, au abirus sabilin, atau seperti pengembara, seorang musafir. Cik abdi naras, lamun musafir aya tujuan ke perjalanan anak, aya tujuan gitu. Berarti di perjalanan ya sampai pada tujuan, tentunya tujuan dan niat akhirnya adalah tujuan perjalanan yang ia lakukan. Begitupun kita, hadirin Bapak Ibu, perjalanan dan tujuan kita yaitu darul akhirah, adalah kampung akhirat. Ayo orang ayeuna keur di mana? Mohon di dunia. Dunia itu majra'atul akhirah. Hanya persinggahan untuk sampai ke kampung halaman kita yang hakiki, yaitu akhirat. Cik abdi bayenaros, pami akang ece bade wangsul deui ka bumi punten. Akan berangkat ke satu tujuan, kira-kira bebekelan teu? Halo bebekelan teu? Sagala dicanak timal tos ngadamel ece gitu, kurupuk liat aya ranginang tos dikaresekan sadayana dibangkat ece cenah bade ka mana? Bade ka anu, bade ameng ka anu, bade tamasya ke satu tempat wisata. Tentunya kita membawa perbekalan. Nah, mulai nyambung ayeuna. Kinten akang sareng ece bade wangsul ya punten. Yang akan kita tuju adalah darul akhirah, kampung keabadian, yaitu akhirat. Pertarosana parantos bebekelan teh cenah Kang ece Bapak Ibu sadayana atas cara anak bekal atau gardu bekal teh aja. Alhamdulillah cenah Ustaz dina ATM duka sabaraha digit kan ya, alhamdulillah cenah Kang teh. Sasana aja geus pensiun. Tuluy memang banda akang da mau beres ku 7 turunan. Ya Allah, sanes nu kitu Bapak Ibu. Demi Allah, yang jiwa saya di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, nanti yaumal kiamah Allah akan kumpulkan di salah satu pelataran yang kemudian kita kenal dengan mahsyar. Yang ketika itu matahari Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan sedekat-dekatnya. Dalam satu riwayat yang sahih, tudna syamsu yaumal kiamah minal abdi bimikdari milin. Matahari nanti yaumal kiamah akan didekatkan dengan makhluknya, dengan hamba-hamba Allah seukuran 1 mil. Cik abdi bayenaros, ari ayeuna jarak bumi ka panon poe Kang sabaraha meter, sabaraha kilometer Kang? Kantos diteliti teh acan. Menurut penelitian, jarak antara bumi dan matahari hari ini 150 juta kilometer. Bayangkan, 150 juta kilometer. Nanti jarak matahari dengan kita, bukan dengan bumi lagi, tapi dengan kita, ya kami dari milin, jaraknya hanya 1 mil. Cikinten 1 mil seberapa kilometer Kang? Kantos ngetang 1 mil 1,6 kilometer. Cik, lebih mana 150 juta sareng 1,6 kilometer. Caket mana kira-kira? Tegera diwal rasana.
Lamun ayeuna sakapung panas geuning. Mun geus panas aduh ngoprot sabulu-bulu. Kesang teh walah. Panas nah ya luar biasa. Keur usum tiris. Ris urang mah. Nepi ka ngarariut kabehna dina awak urang. Gusti. Agung. Bayangkeun Bapak Ibu. Jarak 120 juta saja gerahnya sudah seperti ini. Bayangkan 1,6 kilometer. Maka kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, digambarkan kelak nanti itu ada yang berenang di atas keringatnya. Keringatnya habis, keluarlah darah ya dari pori-pori kulitnya, dan itu yang terjadi nanti. Dan itu hal yang pasti. Inna wa'adallahi kana haqqun. Seluruh apa yang Allah janjikan pasti terjadi. Dan siapa orang yang adalah kita, Bapak Ibu. Mohon izin. Kita yang hadir di subuh kali ini nanti akan berjumpa dengan Allah ya, laki-laki dan perempuan dari umat yang awal sampai umat akhir zaman dalam keadaan hufatan gurlan, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak ada sehelai benang pun yang nempel pada jasad kita. Sok bayangkan dibaluligir gitu orang teh. Posisi ngumpul payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabada kitu kumaha ngariung hungkul lalajo batur sanes. Kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala minta pertanggungjawaban seputar perjalanan kehidupan kita selama kita berada di kehidupan dunia. Mata kang ulah lagi geuing balabah kopang kolot nanti gitu. Ayeuna cenah sabaraha umur teh 50, oh akang geus 70. Punten Kang, ulah lagi geuing umur kolot teh punten. Naon sababna? Punten. Yang menjadi ukuran adalah seberapa banyak amal solihnya, bukan seberapa tua usianya. Sa'ad bin Mu'adz, punten. Sa'ad bin Mu'adz 31 tahun dia masuk Islam, artinya masuk Islamnya di usia 31 tahun. Usia 38 tahun wafat. Mohon izin, ini sahabat Rasul. Berarti Islamnya hanya 7 tahun kurang lebih. Tapi wafatnya menggetarkan arsy Allah. Asy-Syafi'i ya, yang mengarang berbagai kitab yang luar biasa. Di antara kitab yang monumental sampai sekarang kita kaji, Al-Um di antaranya. Wafat di usia 54 tahun. An-Nawawi yang kitabnya sampai kepada kita, Riyadhus Shalihin, Hadis Arba'in, dan banyak lagi kitab-kitab An-Nawawi, wafat di usia 45 tahun. Saya melihat sudah lolos semua ini 50 tahun. Subhanallah, pasukan Lolita semua ini lolos 50. Masya Allah. Di samping senyum ya, karena bahagia usia kita panjang, tapi menyimpan kesedihan. Apa tinta emas yang kita telah torehkan untuk diri kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama terdahulu relatif pendek-pendek usianya. Tapi kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mantap, siapa orang yang paling baik? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan amalnya mantap. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang ada di depan saya pagi hari ini. Subhanallah. Amin tuh Kang. Masya Allah. Dan siapa orang yang paling jelek? Versi beliau sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang usianya Allah panjangkan tapi amalnya dia jelek. Nges kolot bedegong di zeta makang gitu. Seperti ingat bahwa nges harupna mangprang we zeta. Punten. Maka oleh sebab itu berangkat dari satu kepastian bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, kita akan berdiri di hadapan Allah, Allah akan minta pertanggungjawaban akan seabreg yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Pertanyaannya, atas siap caca nakang ngece Bapak Ibu tuh siap? Suatu bantuan jawab tuh siap caca? Cenah Ustadz Bararing nyebut siap kepedean cenah aja.
Aritan siapa dah sieun ai dibabaseun ka neraka. Benten. Maka di antara solusi yang dihantarkan oleh seorang Fudail bin Iyad, salah satu guru besar dari Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Kata beliau, tuhsin bima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah kalian di sisa umur kalian. Niscaya dengan sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni masa lalumu. Subhanallah. Itu solusinya Bapak Ibu. Jadi untuk berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala da izin atuh urang gitu. Geus dibejakeun rapot perjalanan hirup urang. Ting beureum, ting abu-abu gitu. Sakapeng koneng gitu lolobana kaduruk urang. Aduh, ya Allah. Tapi jangan berkecil hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hari ini masih ada dan hidup di kehidupan dunia ini, mari bersama-sama kita perbaiki masa lalu kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa masa lalu kita. Juga Allah Subhanahu wa taala akan amankan kita nanti yaumul kiamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat saya ingin sampaikan, di antara pertanyaan yang nanti kita akan dengar, salah satunya adalah madza kuntum ta'budun, kata Allah. Bagaimana cara kalian beribadah? Tengah deket Kang Ce, punten ibu bapak, montong muluk-muluk aja sekarolot kieu maru bersin aku. Eta kumis geus bodas, rambut geus bararodas. Teu kedah muluk-muluk. Pertanyaan-pertanyaannya singkat ya. Di antaranya kata Allah, bagaimana cara kalian beribadah? Berarti walarana kumaha? Sudah benarkah ibadah kita? Tos kitu. Teu kedah seseueuran ningalian tai kotok kumaha tai kotok nanti. Oh, tak kedah lah. Aita aya faidah mah punten. Lain mau dibukaan teh sia cengan Yusuf jeung Yusuf we naon? Oh tah eta YouTube pegawaian. Ente YouTube, TikTok. Ente TikTok mukaan FB, aduh, padahal ini eta. Ya Allah ya Rabb. Sanes teu kenging ari ece, punten. Tapi tadi ya, usia kita sudah tidak muda lagi, sebentar lagi kita sampai pada finish, dan setelah finish nanti Masya Allah, Allah akan berjumpa. Kemudian apa yang mesti kita sampaikan, kita laporkan dalam keadaan kehidupan seperti ini? Sekali lagi, diantara pertanyaannya, madza kuntum ta'budun, bagaimana kalian beribadah? Betapa bahagia jamaah Darul Muhajir melalui panitia dan pengurus DKM yang saya tahu hampir setiap saat pengajian, Masya Allah. Laras Kangnya hampir setiap pungi, Masya Allah. Pertanyaannya, apa yang telah Bapak Ibu amalkan dari apa yang Bapak Ibu ketahui? Jadi tercekap Bapak Ibu status jamaah Darul Muhajir, cariosna gitu ibu-ibu ahli gitu pangacoan pangaosan leres tercekap gitu. Karena nanti yaumal kiamah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, di antara 4 pertanyaan yang nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya tadi an ilmin, tentang ilmu, bima amilabih ya, telah melakukan apa dengan ilmu yang kita ilmui sampai detik ini. Pangaosan teras teu subuh teu wengi geuning, subhanallah, di Darul Muhajir luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui? Bapak Ibu hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita jujur dalam suratul Fatihah. Ayat itu selalu melintas dalam mulut kita. Kita selalu memohon kepada Allah, ihdina siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, Allah benci, bukan juga jalan orang-orang yang sesat.
ghairil maghdubi alaihim teraskan waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang dibenci pun juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Pertanyaan, siapa orang yang dibenci Bapak Ibu di ayat itu? Al-Qurtubi di dalam tafsirnya memberikan penjelasan. Al-maghdub fi hadhil ayat hum al-yahud. Orang yang dibenci di ayat itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena indahum ilmun tapi walam ya'mal bi ilmi. Karena mereka Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan, berikan ilmu, tapi mumul ngamalkan ilmu. Yahudi itu. Waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Hum an-nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dikatakan sesat oleh Allah? Karena mereka semangat melakukan amal bidunil ilmi, tanpa ilmu. Nu ajeg, nu gagah, nu genahen, urang mah ngamalkeun naon nu ku urang dipikanyaho. Kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan tidak serta-merta kita berani beramal tanpa memiliki pengetahuan. Sekali lagi rumusnya, kita mengamalkan apa yang kita ilmui, kita tidak berani melakukan apapun ibadah, katakanlah seperti itu, sebelum betul-betul kita ilmui. Lain dia pasukan saka, oh di itu pasukan saka, itu sakarapna, pokoknya hayang kia ibadah teh dilakukan gitu. Rencana kamu kita ibadah teh, dah tuh situ kayak gitu. Da ecek bapak pulan, ecek ustad pulan, ecek kiai pulan. Bapak Ibu, jujur pagi hari ini, demi Allah, yang jiwa saya di genggaman Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu tidak akan ditanya kenapa tidak ikut ustad fulan, kiai fulan, mama fulan, habib fulan. Justru Bapak Ibu dan kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza ajabtumul mursalin?" dalam surah Al-Qasas. Silakan Bapak Ibu lihat. Maka ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menjawab panggilan al-mursalin, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bagaimana respon kita terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenyataan nanti yang akan kita temui yaumul qiyamah. Seberapa banyak sunnah beliau yang telah kita amalkan. Seberapa banyak ibadah-ibadah yang telah kita ilmui. Atau jangan-jangan kita banyak melakukan ibadah tapi tanpa kita ilmui. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan sekali-kali kau ikuti apapun yang tidak kau ilmui. Maka di sini pesan moralnya adalah lakukan perkara yang kita ilmui. Laksanakan ibadah yang telah kita ilmui. Niscaya nanti yaumul qiyamah kita pede di hadapan Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pertanyaan nanti yang kita akan dengar langsung yaumul qiyamah an umri, tentang usia. Masya Allah, tadi Wang Sudi kan tadi ya, dihabiskan apa usia kita? Maaf ya, dihabiskan apa usia kita? Katakanlah usia kita sudah di atas 60 tahun, tapi pertanyaannya, sudahkah usia tua kita ini menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi naon ari ece jadi kolot ya, jadi kolot gitu. Tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi naon, jadi kolot. Bapak Ibu, ini hanya sekedar bahan kontemplasi saja ya, mohon izin, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita ya, melalui ajal yang sampai pada kita. Jadi di riwayat itu disampaikan 4 di antara pertanyaan. An umrihi, tentang usia, otomatis ya gitu. Kemudian an ilmin, dari tentang ilmu,
Ya, bima fa'ala, telah kita beramal apa dengan ilmu itu. Karena Bapak Ibu, nanti yaumul kiamah Allah akan berikan pahala itu bukan bima kuntum ta'lamun, tapi bima kuntum ta'malun. Kalimatnya bima kuntum ta'malun, bukan bima kuntum ta'lamun. Jazaa'an bima kuntum ta'malun, sebagai balasan dengan sebab engkau telah melaksanakan ibadah. Bukan begini kalimatnya, balasan dengan sebab apa yang telah engkau ilmui, bukan begitu. Jadi hak ilmu itu diamalkan. Kemudian berikutnya pertanyaan nanti seputar harta. Ini poin yang ketiga. Apa Ustaz pertanyaan tentang harta yang kita miliki? Dua pertanyaannya. Min aina akhadahu wa fima anfaqahu. Hanya dua Bapak Ibu. Harta yang telah kita miliki akan ditanya dua. Dari mana harta itu diambil, diperoleh, lalu kemudian dikemanakan harta itu. Alah, ngeri kan? Nggak saya tutup buku lah, ulah mikiran pada toko orang ribu ayeuna boga itu boga iya heuda, urang malah mentinget masa lalu kurang nama gitu sok poho baik kan da atos eta mah ya. Secara hari ini kita masih hidup, sekali lagi mari ya kita berdamai dengan masa lalu kita melalui amal-amal solih. Hanya tadi beliau sampaikan alaihi salatu wassalam tentang harta, dari mana harta itu diambil dan dikemanakan. Berarti kalau dari mana, pesannya hati-hati kita mencari harta. Cik abdi bae naras. Di dieu sok aya teu gitu Bang Emok keluntang kelentang ka bumi asli aya teu Kang? Teu aya paintennya gitu. Nya teu aya teu katingali kitu ku urang kitu teuing aya asup jeung teu nama kai mata tangga teu apal. Nah, hari akan teu wantun ku urang nyieun plang. Bang Emok dilarang masuk. Bapak Ibu, betapa berat ya. Dan akar persoalannya dari harta yang tidak halal itu kemudian termakan oleh kita ya, istri kita, putra putri kita. Kata beliau, kullu lahmin nabata ala sukhtin fannaru yakfih. Setiap daging yang tumbuh berkembang dengan sebab sukht, yang dimaksud tadi harta yang tidak halal, maka neraka sangat layak untuk melalapnya. Masya Allah, berat Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu tidak ada kata terlambat hari ini. Kalau tidak hari ini maka kapan lagi? Kalau tidak oleh kita, oleh siapa lagi? Kita benahi, kita selektif dari mana harta ini. Kemudian yang kedua, dikemanakan? Dalam satu riwayat yang sahih, hati-hati Bapak Ibu, kedua harta setitipan ti Allah, montong mukmak mak segala dibeli, sanes aya kahoyong segala dipeser, punten yaumul kiamah. Apa yang kita lakukan, kita seakan-akan terjebak dengan perbuatan di kehidupan dunia. Dibatasi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Harta kita tidak boleh serta-merta ngawur, kasawai, kumakayang urang. Hati-hati Bapak Ibu. Karena harta titipan dari Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memakan makananmu, tidak boleh merasakan hartamu illa taqi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Akhirnya pan ke orang dipilih, aya bara main dua katingali. Oh iya beda bebengetan sak wudu ieu. Beda bebengetan sak masjid. Anu eta cepil bolong ku anting ditinggali tato kayak itu ka dieu mesti jelas ditanya teh ujang cenah salat tara bebola apa salat apalah teh kumaha urang bisa dahar. Hanya selektif kita melihat. Urang boga adi dua anak teh boga duit datang ke urang, kangkang cenah ngecok duit urang teh ngana aya duit 100.000. Duh ieu kasahakeun. Maka dahulukan adik kita yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah. Minimal biasa melaksanakan 5 waktu. Bapak Ibu mohon izin. Kenapa? Karena tadi riwayatnya wala yaqulu ta'amaka illa taqi, la tusahib illa mu'minan wala yaqulu ta'amaka illa taqi. Jangan engkau menciptakan pertemanan kecuali dengan orang yang beriman. Jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa.
Dan yang paling akhir pertanyaan nanti yaumul qiyamah, Allah akan bertanya tentang jasad kita. Dibuat capek apa jasad kita? An jismihi bima ablah. Jasad kita dibikin capek apa? Cik abinaras. Kantos Bapak Ibu jangar geuning kita ya jangaran cara mastaka teh. Kantos mastaka gitu nyari mastaka jangar kantos pertarasana gitu. Apa yang menyebabkan kepala kita pening? Mangga. Aduh ternyata jangaran. Bapak liar, mohon liar itu. Nah, cara tara-tara makin jangar. Cara tadi eta nonton Persib yang dijalak kehujanan. Punten. Sakitnya jasad kita dengan sebab bukan taat kepada Allah nanti menjadi petaka yaumul qiyamah. Jadi pastikan capek na orang. Ece leklok tuur paduli, ulah nyeri hati, sadon dipakai melangkahkan kaki menuju Darul Muhajirin. Akan Raja Jangar seetik pedah naon, pedah angkat ke pangaosan, wengi-wengi, masya Allah. Asa semplak cenah ieu mah cenah cangkeng, nangsapna. Sabju saya cenah diuknya. Diuk di mana? Di masjid. Wah, gagah. Betapa bahagia kita ketika nanti yaumul qiyamah ditanya, kenapa engkau capek? Kenapa engkau sakit? Kenapa engkau lelah? Kenapa keringat yang bercucuran dalam tubuh? Kemudian kita mampu menjawab, itu semua disebabkan ibadah mendekat kepada engkau ya Rabb. Fa'aprisu, kata Allah, buka selebar-lebarnya jalan menuju surga. Masya Allah, dibukakan akhirnya pemandangan surga. Ya Allah ya Rabb, silakan istirahat sampai nanti terjadi hari kiamat. Subhanallah. Kumajang orang anu jangan teh mikiran si eta we aya meureun cenah gitu. Aya meureun mun teu mikiran nu biru nu beureum eta we dipikiran teh nepi ka stres. Maka nanti yaumul qiyamah petaka yang ia akan rasakan. Memang asa semplak kita cangkeng dipakai olahraga we pagawean teh. Sanes awan olahraga punten itu perkara yang mubahat. Perkara yang mubah. Tapi perkara mubah jangan sampai mengalahkan perkara yang utama. Kebutuhan yang primer tidak kemudian terkalahkan oleh kebutuhan yang tersier. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, bahan kontemplasi saudara-saudara. Sanes muruk miulang, kembali mengingat materi-materi yang pernah dibahas oleh asatid yang sampai ya hadir di masjid ini, sehingga kita bisa simpulkan yang pertama, pastikan bahwa kenikmatan itu tidak hanya berupa hadiah dunia, melainkan berupa Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah. Kemudian berikutnya, di antara pertanyaan nanti yaumul qiyamah yang kita akan rasakan 4 poin. Di antaranya tadi tentang usia, tentang ilmu tadi, tentang harta, bahkan yang keempat tentang jasad. Ari kitu mah urang tes terang 4 poin eta yang baris nanti kita akan rasakan. Paling tidak urang ngapalkeun heula ayeuna. Siap ngapalkeun? Terus saya diapalkeun gitu. Sahadat teh la ilaha illallah diapalkeun. Pada cenah lamun maot urang teh ditutup ku sahadat gitu, insyaallah lebet surga. Diapalkeun we ku si Akang. Unggal poe ngapalkeun sahadat. Da gampil urang sakaratul maut mau sahadat teh kusabab ngapalkeun sanes. Tapi ternyata sebab amal-amal solih yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai karena Allah, sekali lagi itu barangkali yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, mengawali, mendampingi aktivitas Bapak Ibu di pagi hari ini. Satu doa terbaik untuk Bapak Ibu, semoga Allah berikan keistiqomahan, semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.